Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dengan bidang studi Penjaskes. Kali ini kita akan membahas pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Zat-zat makanan yang dibutuhkan tubuh manusia yaitu 1. Karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber tenaga dan pertumbuhan. 2. Protein adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh guna proses pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang telah rusak. 3. Lemak. Fungsi lemak dalam tubuh yaitu dipakai sebagai cadangan makanan dan sumber panas. Dan 4. Mineral. Mineral diperlukan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan tulang dan gigi untuk anak-anak. 5. Vitamin. Vitamin diperlukan tubuh sebagai makanan tambahan. Fungsi vitamin adalah sebagai pemelihara kesehatan. Pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Pertama, membangun dan memelihara tubuh. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan sampai dengan masa remaja terjadi. Pembentukan sel-sel baru secara besar-besaran. Terlebih lagi pada usia di bawah 5 tahun terjadi pertumbuhan yang paling cepat. Memberi tenaga kepada tubuh manusia, hidup harus dapat bergerak. Gerakan dapat berupa gerakan yang nyata seperti berjalan, mengangkat benda, makan, minum, dan lainnya. Mengatur proses VA di tubuh agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Berbagai fungsi VADI dalam tubuh harus diatur dan dikoordinasikan. Misalnya, proses pengaturan suhu tubuh agar tetap normal, proses pembekuan darah bila terjadi pendarahan, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, pembentukan zat pelindung guna menjaga tubuh dari serangan penyakit atau zat yang membahayakan. Fungsi dan sumber zat-zat mineral. Pertama adalah kalsium. Kalsium bersumber dari susu dan hasil olahannya, telur, ikan, udang, kerang, kepiting, kacang, dan buah-buahan. Fungsinya adalah untuk pembentukan tulang dan gigi, memungkinkan berfungsinya vitamin C dalam tubuh, pembekuan darah. Kemudian yang kedua, magnesium. Magnesium bersumber dari kacang-kacangan, sayuran hijau, susu, coklat, teri, dan lain-lain. Fungsinya sebagai zat membentuk sel darah merah berupa zat pengikat oksigen dan hemoglobin, menguatkan tulang dan sendi, memungkinkan berfungsinya vitamin B kompleks dalam tubuh yang normal. Kemudian sulfur atau belerang bersumber dari protein seperti daging, telur, ikan, baik protein nabati maupun protein hewani. Zat ini memiliki andil dalam membentuk protein di dalam tubuh. Kemudian fosfor bersumber dari daging, ikan, dan telur, semua jaringan hewan, kacang-kacangan. Kemudian fungsinya pembentukan tulang dan gigi serta mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh untuk mencegah kelelahan fisik dan mental, berfungsi dalam metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein. Kemudian zat besi. Jadi ini bersumber dari susu, hati, kuning telur, dan sayur-sayuran yang masih berwarna hijau. Jadi ini fungsinya zat besi untuk pembentukan hemoglobin dalam darah,
mempertahankan pigmentasi rambut, meningkatkan kekuatan fisik dan mental. Unsur terpenting dalam hemoglobin eritrosit bertanggung jawab terhadap lebih dari 20 makanan reaksi enzim. Kemudian natrium. Jadi ini bersumber dari ikan, pisang, kentang, dan sayuran hijau. Garam dapur, makanan yang diproses dengan garam dapur, makanan hasil laut, susu, makanan hewani. Jadi fungsinya untuk mengatur kelancaran kerja otot, terutama otot jantung, dan mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Klorin bersumber dari garam dapur, keju dan sayuran hijau, makanan hasil laut, telur, susu, dan daging. Jadi fungsinya untuk membentuk asam lambung atau asam klorida pada lambung dan memelihara keseimbangan cairan dalam tubuh. Kemudian kalium. Jadi ini bersumber dari kacang-kacangan, buah, susu, daging, sayuran, hati, ikan, dan kerang. Fungsinya untuk mempengaruhi kerja otot jantung, mengatur tekanan osmosis dalam sel, dan membantu mengantarkan impuls saraf. Fungsi dan sumber-sumber vitamin. Pertama adalah vitamin A, berfungsi untuk menjaga dan merawat kecantikan kulit agar tetap licin dan halus, untuk pertumbuhan tubuh dan menjaga kesehatan mata. Jadi ini bersumber dari wortel, sayuran hijau, dan ubi jalar, semangka, avokat, labu siam, dan lain sebagainya. Kemudian vitamin B1 itu untuk menambah nafsu makan dan mengatur fungsi alat-alat pernapasan dan fungsi saraf. Jadi ini bersumber dari biji-bijian yang masih berkulit ari, kecambah, ragi, kacang-kacangan, telur, beras, gandum, dan lain-lain sebagainya. Kemudian vitamin B2. Jadi ini bersumber dari susu, kacang-kacangan, telur, ragi, dan lain-lain sebagainya. Jadi fungsinya untuk menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan rambut, menjaga kesehatan kuku, dan membantu proses metabolisme karbohidrat sehingga mendapatkan energi. Vitamin B6. Jadi ini berfungsi dalam pertumbuhan tubuh, menjaga kesehatan kulit dan rambut, mengurangi rasa mual dan meredakan mabuk perjalanan, mengurangi kejang lengan, serta mencegah pellagra atau kulit kasar. Jadi ini sumbernya dari biji-bijian yang masih memiliki kulit ari, jagung, ikan, ragi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian vitamin B12. Jadi ini berfungsi dalam proses pembentukan sel darah merah serta memperbaiki daya konsentrasi. Jadi ini bersumber dari hati, daging, dan telur. Vitamin C. Vitamin C berfungsi dalam proses penyembuhan infeksi serta menanggulangi alergi dan skorbut. Jadi ini sumbernya dari buah jeruk, tomat, nanas, dan sayuran segar. Vitamin D. Ini vitamin D sangat dibutuhkan dalam proses pembentukan tulang dan perkuat rangka. Jadi ini banyak yang terkandung dalam minyak ikan, kuning telur, susu, mentega, dan ikan laut. Kemudian vitamin E berfungsi mencegah keguguran, kemandulan, dan perdarahan. Jadi ini bersumber dari kecambah, biji-bijian, minyak zaitun, dan minyak kelapa. Kemudian vitamin K. Jadi ini berperan pada proses pembekuan darah ketika terjadi luka. Jadi ini banyak terdapat dari sayur-sayuran hijau, kedelai, dan tomat. Menu makanan bergizi. Yang pertama adalah nasi.
Nasi merupakan salah satu sumber utama karbohidrat atau hidrat arang. Kemudian yang kedua, lauk pauk merupakan salah satu sumber protein yang diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian sayur mayur. Sayur mayur adalah salah satu sumber mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Berikut buah-buahan. Buah-buahan adalah salah satu sumber vitamin. Kemudian susu. Dalam pola makan makanan bergizi, susu adalah sebagai pelengkap. Pengaruh gizi makanan. Pertama, berpengaruh terhadap daya kerja. Manusia sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik. Dan dalam jaringan-jaringan tubuhnya, cadangan zat gizi yang cukup untuk mempertahankan kesehatannya. Pengaruh gizi terhadap daya tahan. Kelainan gizi yang berat sering berakibat timbulnya suatu penyakit infeksi. Sebaliknya, penyakit infeksi akan mudah menyerang apabila dalam keadaan gizi kurang. Pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Gizi kurang yang timbul pada masa kanak-kanak, selain akan menyebabkan gangguan pertumbuhan jasmani, juga akan menyebabkan gangguan perkembangan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Goodbye.